Ya, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, selamat pagi, salam olahraga, jaya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK beserta jajaran dan adik-adik siswa-siswi yang juga sudah bergabung pada pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuri selaku wakil dari Dispora Kabupaten Poso ya Pak, betul ya Pak ya? Baik, pada kesempatan pagi ini seperti yang saya sampaikan, kami ingin berbagi dan kami ingin membangun kerjasama dengan SMK Danau Poso dalam rangka untuk pembangunan sepak bola Indonesia menggunakan sistem kompetisi berbasis aplikasi. Barangkali ini yang pertama akan terjadi di Indonesia dan program ini sudah kami uji cobakan mulai dari tingkat lokal, nasional bahkan sampai internasional, di mana program ini kami bangun mulai tahun 2016 kemarin dan kami bersyukur sebelum masa pandemi 2019 kemarin kami sempat menguji cobakan aplikasi ini pada 2 pertandingan internasional. Yang pertama tahun 2018 bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan yang kedua kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin audionya diaktifkan dulu Pak. Audio. Ya, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali disampaikan, kami sangat antusias dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami, karena kami tetap mendukung berbagai upaya pemerintah, terlebih situasi saat ini penggodokan atlet-atlet yang kami khususkan di sepak bola. Harapan kami untuk ke depan, kiranya siswa kami yang akan kami orbitkan untuk memproses atau mengaplikasikan aplikasi yang nantinya diberikan kepada kami, ya kami dari pihak guru sangat mendukung dan kami akan memfasilitasi siswa tersebut dengan berbagai proses ada di sekolah. Dan sekali lagi, baik kerjasama ini, dan kiranya untuk ke depan dan tetap membuka tangan dengan adanya kerjasama yang baik seperti saat ini. Itu saja yang karena kami juga lihat ini dibatasi oleh waktu. Dengan mengucap syukur ke Direktur Maha Kuasa, pertemuan FIKON pada hari ini dibuka secara resmi. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel selaku Kepala Sekolah SMK yang sudah tadi memberikan sambutan. Jadi sekali lagi saya informasikan program ini tujuannya adalah pembangunan prestasi sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia, di mana tujuan dari program ini adalah membantu pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan persepak bola nasional melalui Impres yang dibuat oleh Bapak Presiden, Impres nomor 3 tahun 2019. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Yuri sekaligus mewakili dari Bapak Kepala Dinas Dispora Danau Poso, dan sekaligus nanti saya juga mohon izin Pak Yuri untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebijakan. Shalom.
dan salam olahraga. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Idah Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi walaupun hanya melalui summit ini. Ini kami sampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso yang tidak sempat hadir mengikuti kegiatan ini dikarenakan beliau bertepatan masih di Kabupaten Bangkep dalam rangka tugas, sehingga Kadipura mendelegasikan kepada Kepala Seksi Olahraga Prestasi, yaitu kami sendiri, untuk mewakili Dispora dalam kegiatan ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Oh iya, Jar, ditekan dulu Pak. Mohon izin Pak Yuri, ini audionya tidak sorry, audionya kayaknya masih bisa diaktifkan dulu. Mungkin Pak Yu minta. Oke, baik ya. Terima kasih sudah Pak. Sampai di mana tadi Pak? Baru yang nanti yang terhormat ini aja Pak. Oh siap. Yang terhormat Kepala atau Ketua Yayasan Go Bola Bali, kemudian Ketua Umum Askap PSSI Kabupaten Poso kalau hadir, kemudian Kepala SMK Teknik Eklesia Kabupaten Poso, para instruktur, pelatih, serta seluruh peserta virtual yang kami hormati dan banggakan. Pada prinsipnya, Dispora Kabupaten Poso sangat apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Go Bola Bali yang sudah mau bekerja sama, kepada Kepala SMK Teknik Eklesia Kabupaten Poso juga kami terima kasih sudah menjadi jembatan terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Ketua Askap Kabupaten Poso yang sudah mendukung kegiatan ini kalau ada. Kerjasamanya ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita insan olahraga, melahirkan bibit-bibit atlet daerah, khususnya di Tanah Poso. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Idah Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama pemerintah dan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Poso membuka secara resmi kegiatan sosialisasi APPS secara virtual. Semoga kegiatan ini akan mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Idah Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih Pak Yuri atas sambutannya. Selanjutnya sebelum saya melanjutkan ke sesi pemaparan, mohon izin barangkali saya ingin melakukan foto bersama terlebih dahulu. Nanti saya minta tolong semua yang ada di layar untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Kita lakukan foto bersama. Jadi saya minta tolong semua diaktifkan dulu. Yang masih belum aktif. Baik, terima kasih Wahyu. Minta tolong diaktifkan kameranya dan ambil foto bersama. Baik, terima kasih untuk silakan menghadap ke kamera. Saya akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel, kepada Pak Yuri dan Pak Adris Manobo yang sudah memfasilitasi. Kami ingin menawarkan kerjasama dalam program ini. Materi saya tolong disiapkan, Wahyu. Ya, jadi seperti yang di surat kami, bahwasannya
kami sudah mencoba untuk membangun sebuah terobosan baru, Pak. Di mana harapan kami dengan terobosan ini kita nantinya mampu untuk mempersiapkan anak-anak kita yang mempunyai hobi khususnya di dunia sepak bola bisa mengembangkan karirnya di dunia sepak bola. Jadi kalau dilihat tampilan layar pertama kami adalah penguatan fundamental sepak bola Indonesia melalui kompetisi berbasis penilaian atau aplikasi, di mana seperti yang saya sampaikan tadi adalah salah satu program untuk mengimplementasikan Impres nomor 3 tahun 2019, yaitu percepatan pembangunan persepak bolaan Indonesia. Nah, tujuan dari kegiatan ini sebetulnya adalah pembangunan prestasi sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia. Tentu ini merupakan satu bagian atau dari proses yang ingin kami lakukan. Karena kami ingin ada beberapa orang yang kami ajak terlibat untuk membangun aplikasi ini, membangun program ini. Ada kurang lebih sekitar 8 orang termasuk saya. Next slide, Pak Yu, silakan. Ya, untuk slide. Oke, baik. Jadi ada 8 orang. Saya ada 2 partner asing yang kebetulan terlibat langsung. Saya sampaikan. Mohon izin, barangkali ada yang audio masih aktif. Mohon Oke, baik. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai profil saya sedikit. Jadi silakan di. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Ya, baik. Saya perlu informasikan sedikit kenapa di tampilan awal video kami itu ada Bapak Presiden. Jadi kebetulan memang beliau pada saat kami merancang Kampung Bola Internasional yang berlokasi di wilayah Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bapak Presiden berkenan hadir untuk melihat secara langsung bagaimana pemberdayaan masyarakat desa. Jadi anggaran desa kami bangun sebuah lapangan bertaraf internasional yang akhirnya bisa menghadirkan sebuah kompetisi internasional yang nama International Football Championship. Oke, baik. Kenapa kami bilang event ini adalah event internasional? Kebetulan kami dibantu oleh 2 partner kami yang orang asing. Yang pertama adalah Gustavo Redondo. Mungkin sedikit sampaikan mengenai profilnya Gustavo. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Ya, Gustavo ini sebelumnya adalah mantan pemain timnas untuk futsal di Spanyol.
Tapi setelah berkarir menjadi pemain profesional, beliau langsung mencari license BUMA dan saat ini sudah berhasil membina kurang lebih sekitar 650-an anak-anak bola yang belajar bermain bola di Spanyol. Nah, selanjutnya saya dibantu oleh salah satu partner saya, dia orang Cina tetapi tinggal di di Spanyol, di Barcelona tepatnya, dan saat ini mempunyai salah satu klub Liga B, Seri B di Spanyol, namanya Kia Siswa. Hello everyone, hello Bali, hello Indonesia. Here is Barcelona, here is España. I'm Pashu. I'm very happy we can enjoy my brother Agun 2021 IFC in Bali. It's a very important because we have can enjoy very high levels the match with different countries, Chinese, Japanese, Korea, everyone. Every player is one report. It's a very important. We can share to team, share to coach for player. It's a very important. And we will with Agun together. Ya, oke, baik. Jadi kerjasama kami dengan si Kians, yaitu nanti ke depannya setelah beberapa tahun IFC akan berjalan, kami merencanakan membuat sebuah akademi profesional di Bali, di mana kami akan mencari bibit-bibit pemain, anak-anak yang kita temuin di event ini, baik itu nanti dari semua tim kita akan bina, dan tentu melalui program ini kita juga mengharapkan mudah-mudahan kami bisa membantu mempromosikan mereka tidak hanya bermain di level profesional di Indonesia, tetapi sampai ke Eropa, dalam hal ini ke Spanyol. Itu tujuan kami membangun kerjasama dengan Kian Siswa. Selanjutnya saya juga dibantu oleh Pak Awani, beliau adalah salah satu pakar grassroots kalau saya boleh bilang, sepak bola usia dini. Saya kenal beliau udah beberapa tahun dan beliau berkenan untuk bergabung di program kami. Mungkin sedikit profil beliau. Mereka di samping mereka memang punya pengalaman empirik yang pernah dia jalaninya begitu lama sebagai pemain, kemudian dia pernah dilatih sama beberapa pelatih, jadi jangan mengandalkan itu kalau menurut saya. Jadi di samping dia nanti kursus juga banyak membaca, karena perkembangan ilmu sepak bola dari waktu ke waktu kan begitu pesat. Jadi kalau tidak punya basic, tidak banyak membaca, dia akan ketinggalan karena ada perkembangan yang menyangkut metode, analisa seperti itu, kemudian ada teknik-teknik tertentu untuk lebih meningkatkan skill pemain misalnya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Ya, baik. Selanjutnya mungkin yang profil terakhir yang ingin saya kenalkan adalah Coach Wayan Narsana. Beliau sebelumnya menjadi Dirtek dari Elite Pro Academy Bali United. Salam sepak bola. Berikut saya akan menyampaikan hubungan program latihan Valencia dengan apps
fundamental football statistik berbasis Android. Nah, hubungan dari Pilanesia dengan apps ini adalah sebagai pelatih sepak bola modern yang mengikuti perkembangan teknologi harus memiliki kemampuan 4M. M yang pertama adalah melihat, M yang kedua adalah membaca, M ketiga adalah menganalisa. Dengan adanya laporan apps ini, kita bisa menganalisa kekurangan, kelemahan fundamental yang dimiliki oleh pemain kita. M yang keempat adalah mengimplementasikan atau menerapkan di dalam sesi latihan. Ya, baik. Tadi itu sedikit profil mengenai Coach Wayan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu selanjutnya adalah rencana kerjasama kami dengan SMK dalam hal ini. Yang jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Silakan di slide presentasinya. Oke, baik. Untuk kerjasama ini, tentu ada beberapa pihak Pak yang akan terlibat di kerjasama ini. Yang pertama adalah Yayasan Bobolan Bali, jadi selaku pencipta program. Sebenarnya untuk memanfaatkan atau menjalankan program ini, tentu kami harus kerjasama dengan SMK sebagai partner di dalam sebagai tenaga operator nantinya. Nah, yang selanjutnya kami juga akan bekerja sama dengan PSSI sebagai pengguna dari hasil laporan aplikasi yang sudah kita dapatkan nanti. Dan yang terakhir, kami akan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan, yang kebetulan dalam hal ini Kementerian Pendidikan sekarang sudah bergabung menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat baik sekali, di mana sebelumnya dari kerjasama ini pun kami juga mengharapkan nantinya ini bisa menjadi hal yang positif. Oke, next slide. Ya, untuk selanjutnya tujuan daripada kerjasama ini yang pertama adalah kami ingin membantu siswa-siswi SMK untuk mempelajari ilmu terapan sistem, database, Android, dan web development. Jadi termasuk dengan multimedia juga nanti. Terus sudah gitu yang kedua, membantu manajemen sekolah menyiapkan tempat praktek kerja lapangan. Jadi nanti setelah mereka belajar, mereka akan pelajari secara praktek di lapangan. Terus yang ketiga adalah membantu pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Dan saya pikir ini adalah sebuah program yang menarik juga, karena gimana pun juga Bapak Presiden selalu menyampaikan bagaimana anak-anak Indonesia mampu untuk membuka peluang pekerjaan bagi teman-teman yang lain. Jadi bukan orientasi apalagi kalau kita bicara SMK, semestinya anak-anak kita mereka mempunyai jiwa entrepreneurship yang nantinya bisa membangun Indonesia. Nah, yang keempat adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan yang terakhir adalah dari program ini kami ingin membantu PSSI untuk meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi kalau saya boleh bilang langkah ini yang walaupun kalau saya bilang mungkin ini langkah kecil, tapi mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah kita juga untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia. Next. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah terkait mengenai manfaat kerjasama. Jadi karena kita bicara dunia pendidikan, tentu ada dua manfaat yang kami akan bisa sampaikan. Yang pertama adalah manfaat edukasi atau pendidikan sendiri. Jadi yang pertama, melalui program apps yang kami bangun akan memberikan kesempatan kepada anak-anak siswa-siswi belajar memanfaatkan ilmu sistem database, sistem Android, website, dan multimedia. Terus yang kedua adalah menciptakan peluang kepada siswa dan siswi dalam membangun diri melalui sistem pembelajaran secara diskusi dan kelompok. Dan yang ketiga, dapat mempelajari dan mempergunakan sistem yang kami bangun ini untuk memberikan penilaian secara objektif atau faktual terhadap program pencapaian olahraga, khususnya latihan sepak bola di usia anak-anak usia 8 sampai dengan 15 tahun. Selanjutnya yang terakhir adalah menciptakan peluang untuk siswa-siswi untuk tempat PKL. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini nanti dengan SMK kami bisa memfasilitasi beberapa anak-anak bisa PKL atau praktek kerja lapangan di program yang kami buat. Nah, untuk manfaat ekonominya,
mengajarkan siswa-siswi berjiwa kewisataan atau saya boleh bilang berbasis teknologi. Kalau kita bicara anak-anak milenial sekarang, mereka sangat mengenal yang namanya teknologi. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kami di situ membangkitkan insting mereka untuk di dunia bisnis, khususnya di dunia digital. Nah, yang kedua adalah tentu karena ini menjadi partner kami nanti, tentu anak-anak ini akan menjadi tenaga profesional yang sekaligus akan membantu pelaksanaan apps ini menjadi operator. Jadi mereka akan membantu pada saat misalnya SSB di Danau atau tim-tim di Danau yang ingin memanfaatkan aplikasi ini, mereka bisa nanti bekerja sama dengan SMK, Teknik Eklasya, anak-anak yang sudah kami verifikasi, yang sudah kami berikan standarisasi. Oke. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaannya seperti apa. Yang pertama, pengenalan program. Jadi yang seperti yang kami lakukan saat ini, jadi kami melakukan pengenalan karena memang saat ini adalah situasi pandemi, jadi mohon maaf kami belum bisa melakukan pengenalan secara tatap muka. Tapi bagaimanapun juga kalau kita ambil hikmahnya, ya dengan adanya pandemi ini tentu juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu walaupun secara virtual. Yang kedua, kita lanjutkan nanti dengan penandatanganan MOU. Jadi yang ketiga adalah belajar pelatihan atau teori di program, terus udah gitu belajar pelatihan cara penggunaan aplikasinya. Yang selanjutnya adalah praktek penggunaan saat PKL nanti. Nah, selanjutnya kami akan tes atau uji kemampuan siswa-siswi dalam penggunaan apps sebelum mereka nanti menjadi operator profesional yang tentunya akan dimanfaatkan oleh komunitas bola yang ada di Danau Poso. Nah, setelah itu nanti setelah kami uji, mungkin dari sekian anak yang mempunyai jurusan teknologi informasi, barangkali tidak semua tentunya, ya tentu nanti kami akan lihat berapa orang yang kira-kira lolos kompetensi. Nah, setelah itu baru kita akan bagi menjadi kelompok kerja. Nah, setelah kelompok kerja, mereka akan melakukan praktek kerja lapangan. Jadi ada PKL-nya. Mungkin barangkali kenapa saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Adris menanyakan berapa lama anak-anak PKL, nah tujuannya untuk ini. Terus sudah gitu yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti anak-anak yang memang sudah terlibat di program kami, mereka akan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang terakhir adalah membuat laporan rekomendasi pemain berbakat sepak bola usia 10 sampai 15 tahun. Baik itu putra maupun putri, khususnya yang ada di Danau Poso. Nah, sehingga nanti Pak Yuri dari Dinas Pemuda dan Olahraga, termasuk juga ada teman-teman dari PSSI, pada saat ingin melihat berapa pemain potensi di Danau Poso, tinggal melihat data Pak. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke lapangan, berdasarkan laporan ini Bapak akan tahu berapa punya pemain depan dari ranking 1 sampai dengan 10, berapa punya pemain tengah dari ranking 1 sampai 10, berapa punya pemain belakang dari ranking 1 sampai 10, berapa punya penjaga gawang, itu semua. Dan semua pemain yang kami data itu akan yang kami nilai itu akan ada database-nya. Dan sekali lagi karena database ini menggunakan input datanya NIK anak itu sendiri, sepanjang NIK-nya masih ada, suatu saat misalnya karena kepentingan orang tua, karena kepentingan pekerjaan, anak itu pindah dari Danau Poso. Jadi siapa tahu mereka mungkin punya kesempatan datang ke kota lain. Nah, selama di kota tersebut juga menerapkan aplikasi ini, maka anak tersebut tetap bisa diberikan penilaian karena dia menggunakan input data berdasarkan dari NIK. Jadi data itu nggak akan pernah hilang. Oke, next. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai metodenya, yang mengenal sistem aplikasi ini yang judul kami kerjasama dengan SMK. Yang pertama adalah tentu ada mata pelajaran. Ya, kami ingin menawarkan nanti mungkin ini bisa menjadi bagian dari mata pelajaran yang bisa dimasukkan ke SMK, mengenal sistem aplikasi berbasis data. Itu nama mata pelajarannya. Nah, adapun waktu yang kita butuhkan adalah program pendidikan selama 1 semester, baik itu teori dan praktek. Teorinya kurang lebih sekitar 20 jam, prakteknya kurang lebih sekitar 24 jam. Kami sudah breakdown, jadi untuk mempelajari database itu kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, mungkin kalau misalnya dalam 1 minggu mereka belajar selama 2 jam, ya cukup 3 minggu pertemuan. Tetapi kalau misalnya hanya 1 jam mungkin perlu 6 minggu pertemuan. Selanjutnya ada web server atau data storage, itu kita membutuhkan waktu 2 jam untuk mempelajari. Selanjutnya ada aplikasi interface, kita juga memerlukan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan praktek penggunaan aplikasi, itu kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 4
jam dan PKL-nya sendiri kita memerlukan waktu selama 24 jam atau kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, nanti tentu akan menyesuaikan kalau misalnya dari SMK Teknik Eklasiani biasanya PKL-nya 6 bulan, ya berarti kita akan sesuaikan, itu nggak ada masalah pada prinsipnya. Terus program unitnya ada apa aja? Yang pertama adalah tujuan dan informasi sistem apps. Jadi ini yang kami ingin ini kan. Yang kedua adalah pengenalan fungsi database. Terus yang ketiga ada platform dan aplikasi interbase. Yang terakhir adalah implementasi aplikasi dalam dalam PKL. Nah, ini program unitnya. Nah, makanya saya bilang penting buat kami, mudah-mudahan harap kalau dari pandangan kami, dari pemikiran kami bahwasannya apa yang kami sampaikan tentu harapannya ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat juga untuk sekolah dalam hal ini. Oke, next. Nah, pada saat kita bicara aplikasi ini, tentu tahapannya adalah kebutuhan apa aja yang kami perlukan. Yang pertama adalah tenaga pendidik. Nanti setelah MOU ditandatangani, kami akan memberikan pelatihan secara khusus kepada guru yang diberikan tugas di SMK untuk membantu kami dalam menjalankan tahapan-tahapan yang tadi. Jadi pembelajaran yang tadi. Jadi kami akan ada training khusus, Pak. Bagaimana mulai dari pembelajaran yang ada yang sudah di slide berikut sebelumnya tadi. Terus sudah gitu selanjutnya ada siswi yang tugas menjadi operator. Nah, pada saat kita bicara pertandingan pertandingannya adalah basic atau 7 lawan 7 antara 10 sampai 12 tahun, kami membutuhkan ada 7 orang semua, 1 orang yang menguasai di bidang web BBM, kita bina, terus sudah gitu 6 orang di basic skill sebagai operator nanti di sana. Terus sudah gitu kalau misalnya lapangan besar 13 sampai 15, selain 7 orang tadi itu kami akan menambahkan 2 orang lagi. Jadi totalnya nanti ada 9 orang yang kita butuhkan. Jadi total semua. Nah, apakah misalnya SMK hanya menyiapkan 9 orang? Tentu tidak. Jadi kami akan verifikasi kalau misalnya memang dapat lebih akan lebih bagus. Karena apa? Yang membutuhkan nanti bukan hanya 1 SSB, barangkali ada beberapa SSB di Danau Poso yang membutuhkan perlu kerjasama dengan program ini, sehingga nanti kita tetap bisa menyediakan tenaga-tenaga yang membantu dalam memberikan penilaian. Oke, ini kebutuhan tenaga. Oke, selanjutnya ada pun beberapa komponen yang kami butuhkan juga dalam kerjasama ini. Saya pikir karena ini adalah sekolah teknik, apalagi sudah mempunyai jurusan teknologi informasi. Oke, next slide. Jadi ada beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah ruangan belajar. Kelas saya pikir semua ini pasti memiliki komputer sama laptop. 1 komputer, 1 laptop atau laptop sudah cukup untuk materi presentasinya ke anak-anak, pembelajarannya, proses pembelajarannya, jaringan internet, karena kita bicara karena bicara teknologi tentu tidak lepas dari jaringan internet, LCD screen projector saya pikir nggak ada masalah karena saat pemaparan ini pun Bapak sudah melakukan itu. Terus yang keempat adalah video kamera. Nah, mungkin nanti ini yang kita akan diskusikan apakah itu nanti dari bagaimana pengadaannya kita akan coba diskusikan nanti. Dan yang terakhir adalah handphone Android. Nah, kalau kita bicara handphone Android barangkali dari anak-anak sudah cukup karena biasanya setahu saya sih hampir rata-rata anak-anak kita mempunyai handphone yang ininya menggunakan Android atau mungkin ada yang menggunakan iOS. Oke, next. Ini beberapa kebutuhan yang kita butuhkan.